Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan berbagi 5 kebiasaan, 5 amalan sehari-hari yang akan membuatmu insyaallah atas izin Allah menjadi kaya raya. Simak terus videonya sampai selesai agar kawan-kawan bisa memahami dan Allah ridhoi untuk menjadi orang yang kaya raya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, kesehatan, juga kesempatan, sehingga pada kali ini kita masih dapat berjumpa melalui media YouTube ini, melalui channel Menjemput Kaya ini. Semoga Allah melimpahkan kepada saudaraku semua yang telah subscribe mengikuti channel ini menjadi pribadi yang kaya raya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi teladan kita. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Langsung saja kita akan membahas 5 amalan yang telah diajarkan oleh para guru kami, para kiai-kiai kami, ketika beliau mengajarkan kepada santri-santrinya agar menjadi kebiasaan dan Allah turunkan keberkahan dan keberlimpahan harta ketika kita mengamalkan ini. Amal yang pertama adalah bersyukur, termasuk kepada hal-hal yang sederhana. Ketika kita menginginkan uang yang banyak, maka ketika saat ini uangnya sedikit, maka itu disyukuri. Perilaku yang menyebabkan miskin misalkan tidak ngopeni, tidak memelihara, tidak menganggap uang receh, disia-siakan, dibuang-buang, nah itu menjadikan kita miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Apabila kawan-kawan berdagang baru laris 1-2, untungnya belum seberapa, maka dinikmati, disyukuri. Insya Allah besok akan bertambah pelanggan-pelanggan, keuntungan-keuntungan akan berdatangan. Yang kedua adalah murah hati, yakni jiwa dermawan. Secara logika kita akan berpikir ketika kita membagi uang kita maka uang akan berkurang. Maka itulah yang dilakukan syaitan. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah 268. Jadi ketika kita ada perasaan untuk sayang kepada harta, sayang untuk membagikan ke orang, itu sesungguhnya setan sedang menakut-nakuti kita agar kita takut miskin. Sementara orang-orang yang kaya pada awalnya adalah mereka orang yang dermawan. Kalau belum ada uang, mereka mendermakan tenaga, pikiran, waktunya kepada orang lain. Kemudian Allah membalasnya dengan rezeki yang banyak. Amalan yang ketiga adalah disiplin dalam menekuni hal-hal yang bermakna. Apa maksudnya? Hal ini sejalan dengan
perkataan Nabi Muhammad SAW bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hal ini bukan bermaksud untuk bermalas-malasan. Kalau bisa kontinu dan banyak tentu itu lebih bagus. Namun yang diutamakan adalah istiqomah, kontinu dalam berwirid, dalam berzikir, tidak kemudian 10.000 pada sepertiga malam tapi besoknya tidak. Begitu juga ketika ikhtiar, jualan sehari langsung menyerah. Nah, itu tidak istiqomah, tidak disiplin. Kemudian yang keempat adalah terbuka untuk terus mengembangkan diri. Ketika kita melakukan ikhtiar, mengembangkan diri, kita meminta sama Allah, amalannya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kita minta petunjuk kepada Allah, dan kadang-kadang petunjuk itu datang dari orang lain. Maka kita harus terbuka. Bisa jadi orang lain itulah yang dititipkan rezeki yang banyak untuk mengantar kepada kita. Silaturahmi, ngobrol yang enak. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mau terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan. Termasuk kawan-kawan sekarang belajar dari YouTube, memanfaatkan YouTube untuk belajar menuntut ilmu. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaknya ia menguasai ilmu. Masya Allah. Ini perkataan Nabi yang sepatutnya kita pegang, bahwasanya kalau kita pengen makmur di dunia, pakai ilmu. Begitu juga ketika kita ingin akhirat, maka pakai ilmu. Demikian kawan-kawan saudaraku semua para subscriber channel Menjemput Kaya ini. Semoga Allah mudahkan kawan-kawan semua untuk menjadi pribadi yang kaya raya, memiliki habit atau kebiasaan-kebiasaannya orang kaya. Yang pertama tadi adalah senantiasa bersyukur, sehingga ketika kita punya sedikit kita bersyukur, Allah mempercayakan yang lebih banyak dan kita tetap bersyukur. Kemudian kita dermawan yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah disiplin. Yang nomor 4 adalah terbuka. Yang nomor 5 adalah terus belajar menuntut ilmu. Demikian, banyak hilafnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.